Baik, pada pertemuan kita kali ini pada mata kuliah perencanaan dan evaluasi program kesehatan masyarakat. Mungkin di pertemuan sebelumnya sudah pernah membahas tentang konsep dari perencanaan itu, yaitu suatu proses atau suatu tindakan pemilihan yang terbaik atau menguntungkan dari berbagai alternatif dalam usaha mencapai tujuan yang kita tetapkan. Nah, untuk mencapai tujuan ya yang telah ditetapkan dari awal tentu perlu langkah-langkah ya untuk membuat sebuah perencanaan sehingga apapun kegiatan yang kita lakukan nantinya sesuai dengan koridor yang ditetapkan atau tujuan yang kita harapkan. Ya, langkah-langkah dalam menyusun perencanaan suatu yang sangat penting ya, yang bertujuan agar rencana yang tersusun itu lebih sistematis, efektif dan efisien ya. Nah, dalam perencanaan itu, langkah yang pertama sekali yang dilakukan adalah menetapkan tujuan ya. Menetapkan tujuan di sini sesuatu yang penting. Mengapa perlu ditetapkan tujuan? Agar rencana kita itu tidak jauh melenceng. Nah, makanya perlu dilakukan penetapan tujuan sesuai dengan kebutuhan dari sebuah organisasi ya. Kemudian ya yang kedua menentukan tempat ya. Menentukan tempat di sini bukan secara fisik ya, tapi lebih kepada jalur yang akan kita tempuh ya secara terencana atau tersusun dengan baik sehingga kegiatan kita itu tidak melenceng dari koridor yang telah kita tetapkan ya. Kemudian ada yang menyediakan alternatif ya. Sebuah perencanaan itu harus bersifat fleksibel dan selalu menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Menyediakan alternatif di sini artinya jika ada sesuatu maka diperlukan alternatif ya, satu atau dua. Misalnya seperti situasi politik, seperti situasi ekonomi dan lain-lainnya. Yang keempatnya adalah membuat rencana turunan. Rencana turunan adalah jabaran dari rencana utama ya yang diperlukan dalam menjalankan sebuah kegiatan ya, artinya ya rencana turunan agar setiap kegiatan yang kita lakukan itu ya lebih mudah, jadi lebih dioperasionalkan dari rencana besar. Kemudian membangun kerjasama ya, kerjasama dalam sebuah perencanaan itu sangat baik, sangat diutamakan, terutama baik itu secara internal ya, itu lebih utamanya. Kemudian dalam kegiatan ini kerjasama sebagai motivasi moral bagi kita semua dalam menjalankan rencana demi tercapainya sebuah tujuan yang telah kita tetapkan secara bersama dari awal. Kemudian menilai rencana. Menilai rencana ini biasanya kita lakukan apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya di sini ada evaluasi. Evaluasi pada saat kegiatan berlangsung atau pada saat akhir, namanya monitoring dan evaluasi. Jadi menilai apakah rencana yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak gitu ya. Nah, langkah-langkah menyusun perencanaan ini perlu juga kita perhatikan ya. Yang pertama ada sasaran ya, menetapkan apa yang menjadi sasaran dari perencanaan yang kita buat nantinya ya. Jadi sebelum kita melakukan perencanaan lebih alangkah baiknya kita analisa situasi dulu. Kira-kira yang menjadi problemnya apa, yang menjadi tujuan kita apa, kemudian sasaran yang
kita tetapkan dulu apa yang menjadi sasaran dari perencanaan yang kita lakukan, ya. Kemudian organisasi, ya, merumuskan posisi organisasi. Merumuskan posisi organisasi di sini harus tahu bagaimana posisi organisasi saat ini. Misalnya sumber daya apa yang dimiliki oleh organisasi itu. Misalnya dari sumber daya manusianya, kekuatan keuangannya dan sebagainya. Kemudian faktor, ya, pendukung dan penghambat, ya. Ini faktornya banyak sekali. Makanya sebelum kita melakukan perencanaan, alangkah baiknya kita lakukan analisa SWOT dulu, ya. Apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi peluang, dan apa yang menjadi ancaman, ya. Nah, di sini kita mengidentifikasi berbagai peluang dan hambatan dari kegiatan yang nantinya akan kita lakukan. Nah, jadi ada kajian resiko namanya, ya. Kemudian capaian, ya, capaian berarti ada goal star yang nantinya yang akan kita capai dari sebuah perencanaan yang kita lakukan. Misalnya menyusun langkah yang tetap dalam mencapai sasaran. Jadi di sini menyusun langkah di sini maksudnya mengembangkan kemungkinan alternatif atau langkah yang akan diambil mencapai sasaran. Jadi banyak alternatif dan mengevaluasi kira-kira alternatif mana yang paling bagus dalam mencapai sasaran gitu. Selanjutnya proses dalam mencapai membuat perencanaan, ya. Jadi ada proses, ya. Ada proses di sini mulai dari menetapkan target, ya. Menetapkan target di sini artinya, ya, setiap perencanaan harus punya target. Kenapa? Karena supaya tahu kita tingkat keberhasilannya, mengukur keberhasilan dari sebuah kegiatan yang kita lakukan, ya. Targetnya berapa bulan, ya, berapa tahun, ya, yang akan kita capai, atau targetnya berapa persen, ya. Sekarang ini semua kegiatan mengacu kepada target-target yang ditetapkan supaya kita bisa mengevaluasi antara target dengan apa yang kita capai, ya. Kemudian ada merumuskan keadaan. Nah, kita harus melihat bagaimana kondisi atau keadaan sekarang. Makanya perlu kita lakukan analisa situasi, ya. Analisa situasi di sini artinya kita melihat baik apa yang ada kondisi sekarang, misalnya dari pencapaian program, ya, dari target yang telah ditetapkan berapa pencapaian program yang telah dilakukan, ya. Ini biasanya kita lihat dari data sekunder, ya, yang ada di puskesmas misalnya. Kemudian mengidentifikasi kemudahan dan peluang, kemudahan dan hambatan. Jadi kenapa sebuah program itu tidak berhasil, ya, atau tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kita lihat apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi hambatan. Makanya perlu dievaluasi, dan evaluasi ini nantinya akan di-feedback gitu. Di-feedback kira-kira yang mana yang menjadi penghambat, berarti itu yang kita kita perbaiki, ya. Mana yang menjadi kemudahan, itu yang akan kita tingkatkan dan kita pertahankan, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada mengembangkan rencana. Makanya di sini nanti ada namanya rencana tindak lanjut atau RTL, ya. Jadi rencana yang sudah berjalan, ya, nanti akan dikembangkan lagi lebih detail dan lebih dalam atau lebih luas gitu. Misalnya dalam program kesehatan ibu dan anak, ya. Kesehatan ibu dan anak ini kira-kira program yang sekarang ini misalnya ASI eksklusif, ya. ASI eksklusif nanti pengembangannya ada deteksi tumbuh kembang bayi, nantinya tumbuh kembang anak sampai di usia balita gitu. Jadi ada pengembangan dari program rencana ke depan. Jadi terus dia
kesinambungan gitu. Kemudian manfaat dari perencanaan menurut Wilucing ya tahun 2007 ya mengatakan bahwa peranan perencana itu sebagai pengawas dan pengendali ya. Kenapa perencanaan itu dikatakan sebagai pengawas dan pengendali? Karena sebagai barometer, sebagai indikator, karena dalam perencanaan itu sudah dituangkan tujuannya, targetnya, sasarannya. Jadi itu adalah sebagai tolak kendali ya, sebagai kendali, pengawas, sebagai pengontrol supaya kegiatan yang kita lakukan itu tidak melenceng dari koridor atau tujuan yang telah kita tetapkan ya. Jadi ada di situ dalam perencanaan itu monitoring dan evaluasi ya. Kemudian menetapkan kegiatan yang diperlukan terlebih dahulu. Jadi ada skala prioritasnya. Ada kegiatan mana yang lebih dulu kita lakukan berdasarkan tingkat urgensi. Makanya dalam menetapkan permasalahan itu atau sebelum kita membuat perencanaan, kita tetapkan dulu masalahnya, ada kegiatannya, mana yang lebih dulu kita lakukan sesuai dengan tingkat urgensinya. Ya, makanya ada namanya skala prioritas. Kemudian supaya kegiatan berjalan dengan tertib, itulah manfaat dari perencanaan. Jadi di dalam perencanaan itu nanti tertuang ada aturannya, ada SOP, ada standar dan ada kebijakan. Ya, artinya supaya kegiatan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, karena di dalam perencanaan itu terkait dengan anggaran, terkait dengan sumber daya dan sebagainya. Ya. Kemudian aspek perencanaan ya. Kira-kira apa saja yang masuk ke dalam aspek perencanaan? Ya, yang pertama ada penentuan tujuan yang akan dicapai ya. Jadi sebelum kita melakukan atau membuat perencanaan atau menyusun perencanaan, kira-kira penentuan tujuan yang akan dicapai. Kita tujuannya untuk mencapai sekarang ini misalnya Indonesia sehat ya, atau apalagi goal star-nya yang akan kita tetapkan dari awal sehingga tujuan kita itu tidak mengambang gitu ya. Kemudian memilih cara yang akan dilakukan. Jadi kira-kira untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan apa sih cara yang harus kita tempuh ya. Jadi ada alternatif ya yang akan kita tempuh untuk mencapai tujuan ya. Kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan ini termasuk usaha yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Jadi harus ada alternatif 1, 2, dan 3. Karena apa? Dalam perencanaan itu ada kemungkinan-kemungkinan yang di luar dugaan nanti yang akan terjadi karena melihat kondisi situasi mungkin ada perubahan-perubahan secara mendadak gitu. Kemudian macam-macam perencanaan ya. Macam-macam perencanaan di sini perencanaan berdasarkan jangka waktu. Nah, perencanaan berdasarkan jangka waktu ini ada jangka waktunya pendek yaitu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Ini evaluasinya berarti kita lakukan antara paling lama itu 1 tahun. Ini biasanya program-program yang pencapaiannya pendek ya, misalnya angka kesakitan ya, misalnya 6 bulan itu angka kesakitan apakah menurun atau meningkat ya, itu evaluasinya 6 sampai 12 bulan atau 1 tahun paling lama. Kemudian jangka menengah itu 1 sampai 2 tahun ya. Kemudian ada jangka panjang ini 5 tahun. Ini biasanya program yang sifatnya fisik ya atau non fisik yang durasinya lebih panjang, misalnya ada perubahan-perubahan perilaku ya terhadap sebuah ini namanya kondisi kesehatan ya. Dievaluasinya per dekade atau per 5 tahun. Kemudian perencanaan menurut lingkup ya.
perencanaan fisik, ya, perencanaan fungsional, perencanaan secara menyeluruh, ya. Kemudian jenis-jenis dari perencanaan, ya. Jenis dari perencanaan itu ada perencanaan strategis, ya. Perencanaan strategis artinya di sini perencanaan yang dilakukan strategi dalam segala hal kehidupan sehari-hari orang. Jadi bagaimana strategi yang akan dilakukan, ya, dalam kurun waktu tertentu. Ini biasanya lebih panjang, ya, besar lebih dari 5 tahun, ya. Kemudian ini dilakukan dengan taktik prosedur, ya. Jadi pencapaiannya lebih lama. Kemudian perencanaan teknis atau taktis. Ini biasanya di fungsi area. Ya, ini biasanya di bisnis, ya. Jadi ada teknis untuk mencapai tujuan tertentu gitu, ya. Jadi kira-kira apa yang akan dilakukan. Jadi pengukuran siklus dan evaluasi yang dijalankan secara dinamis dan interaktif. Jadi dia lebih kepada teknis. Kemudian perencanaan operasional ini dijalankan pada tingkat operasional. Kemudian langkah pada tingkat operasional ini sesuai dengan perencanaan taktis tadi gitu. Jadi taktisnya atau teknisnya, kemudian bagaimana melakukannya di lapangan secara operasional. Kemudian ini biasanya dilakukan pada karyawan di tingkat terendah dalam sebuah organisasi, ya. Kemudian ada normatif, ya, perencanaan normatif. Perencanaan normatif ini biasanya mengacu kepada standar, kebijakan serta peraturan yang telah ditetapkan untuk operasi organisasi. Jadi kita mengacu kepada yang sifatnya aturan-aturan, ya, terutama dalam menjaga menjaga pengendalian dan pemantauan pengembangan perencanaan. Jadi harus sesuai dengan standar gitu. Kemudian ada unsur-unsur perencanaan. Dari dalam perencanaan itu kira-kira apa sih yang harus ada, ya. Yang pertama, apa tindakan yang harus kita lakukan, ya. Kedua, sebab tindakan yang harus dilakukan, ya. Yang ketiga, di mana tindakan yang dilakukan, ya. Kemudian kapan tindakan dilakukan, kemudian siapa yang melakukan tindakan dan bagaimana melakukan tindakan. Makanya dalam unsur perencanaan itu harus ada 5W 1H, yaitu what, when, where, why, kemudian when, ya, dan how. Ya, jadi ada 5W 1H. Jadi unsur perencanaan itu harus mampu menjawab 5W 1H. Ya. Rencana mengandung unsur, ya. Jadi dalam perencana atau rencana itu harus ada mengandung unsur, ya. Dalam perencanaan itu harus ada mengandung unsur seperti satu, ya, tujuan, yaitu dari awal menerangkan tujuan yang hendak dicapai, ya. Kira-kira tujuannya apa? Kemudian dari sebuah perencanaan. Terus yang kedua ada unsur politik, ya. Ini merupakan peraturan-peraturan yang digariskan bagi tindakan organisasi yang dihubungkan dengan tujuan tadi, ya. Jadi kita jangan kalau sudah berbicara politik bukan selalu berbicara kekuasaan. Jadi ini terkait dengan peraturan-peraturan, ya. Kemudian prosedur, ya. Dalam urutan pelaksanaan yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur atau standar. Nah, ini terutama untuk karyawan atau staf yang harus mengikutinya. Misalnya SOP dalam
sebuah tindakan atau pekerjaan. Kemudian budget ya. Budget ini adalah ikhtiar dari masukan. Artinya ini terkait dengan anggaran atau uang keluar yang akan digunakan dalam sebuah kegiatan nantinya. Kemudian program, serangkaian tindakan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang ya. Ini di sini program ini tergabung dia ya, ada politiknya, ada prosedurnya dan ada budgetnya ya. Kemudian kegiatan fungsi dari perencanaan itu ya menurut Ellen ya, yang pertama ada forecasting, yaitu memperkirakan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang. Jadi oleh manajernya ya. Jadi forecasting kira-kira apa sih pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang. Jadi lebih visioner atau ke depannya gitu. Kemudian ada establishing objective ya, yaitu tujuan akhir. Jadi dari tujuan akhir yang akan dicapai ya, yang telah direncanakan secara keseluruhan ya. Kemudian ini bisa dikatakan juga dari tujuan secara globalnya ya. Kemudian yang ketiga ada programming ya. Programming yaitu suatu program yang terdiri dari serangkaian tindakan pada kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan ya. Jadi di sini ada berdasarkan skala prioritas pelaksanaan. Jadi mana yang didahulukan sesuai dengan tingkat urgensinya. Kemudian scheduling ya, membuat jadwal pekerjaan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu ya. Jadi harus terschedule ya, tidak supaya tidak melenceng, tidak mengulur ya, karena untuk mencapai target itu harus ada timingnya ya. Kemudian ada budgeting ya. Budgeting ini menyusun anggaran atau RAB ya untuk mengaplikasikan sumber-sumber yang ada atas dasar efisiensi dan efektivitas. Jadi ada anggaran belanja yang digunakan pada saat melakukan kegiatan. Kemudian developing ya, developing prosedur yaitu menentukan cara tepat menyelenggarakan pekerjaan ya dalam rangka adanya efisien, efektif dan keseragaman kerja. Jadi satu komando istilahnya, itu satu prosedur dalam melakukan kegiatan supaya tujuannya sama ya. Kemudian ada yang ketujuh yaitu establishing ya. Kemudian yaitu manajer harus dapat menafsirkan kebijakan yang akan diambil ya agar terjamin keselarasan dan keseragaman kegiatan yang serta tindakan yang akan dilakukan. Jadi establishing ini adalah adanya kebijakan dari manajer yang akan diambil ya agar sama semua ya. Jadi ada di sini istilahnya balance ya, adil ya terhadap tindakan yang dilakukan. Nah, terima kasih, demikian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Selamat pagi.